Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Sahabat Disdik, pada podcast kita kali ini kita akan kembali membahas tentang PPDB tahun ajaran 2024-2025. Kali ini adalah PPDB jalur reguler. Pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bapak Haji Samsur Rizal SE MSI. Kita sapa dulu ya Pak Sahabat Disdik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak di sela-sela kesibukan Bapak yang sangat padat, Bapak menyempatkan diri untuk kita bincang-bincang di sini Pak tentang PPDB kembali ini Pak ya. Pak, tanggal 10 Juni nanti kita akan mulai membuka pendaftaran PPDB reguler ya Pak ya. Nah, berarti Disdik lagi sibuk-sibuknya ini ya Pak? Ya, tentu tanpa terasa nih 2023 kemarin kita sudah melaksanakan PPDB. Tentu di 2024 ini kita untuk kembali masuk ke agenda persiapan penerimaan peserta didik baru kembali di tahun 2024. Tetap semangat ya Pak? Alhamdulillah, tentu kita selalu berniat tidak ada anak yang tidak sekolah di Provinsi Jambi ini. Amin, baik. Pak, sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang PPDB tahun 2024 ini Pak, kira-kira apa Pak evaluasi PPDB pada tahun kemarin yang bisa dijadikan untuk persiapan-persiapan di tahun 2024 ini? Tentu berangkat dari tahun lalu kita harus merapikan kembali pelaksanaan PPDB tahun 2024 karena pelajaran dari tahun kemarin tentunya kita mengevaluasi tim penerimaan PPDB kita di tahun 2024. Dalam hal ini formatnya tidak jauh berbeda, cuman ada hal-hal yang mesti kita sosialisasikan ke masyarakat, itu harus tersampaikan ketika masyarakat keinginan dalam pendaftaran itu tadi tidak mendapatkan kesulitan. Itu yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Jadi tahapan di tahun 2024 ini tentu dari bulan April kemarin kita sudah melaksanakan tahapan itu dari pembentukan tim SK, terus mensosialisasikan kepada sekolah-sekolah yang termasuk di daerah sekolah itu ada kecamatan dan kelurahannya. Tentu kemarin kita telah mengundang juga camat dan lurah untuk melaksanakan mensosialisasikan untuk pelaksanaan PPDB di tahun 2024 ini. Dan kami juga kemarin menghimbau kepala sekolah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di sekitar untuk pelaksanaan penerimaan PPDB tersebut. Itu sudah kita lewati tahapan tersebut. Iya. Perangkat-perangkat daerah setempat Pak di sekitar sekolah kira-kira ada ini nggak ada persiapan untuk menghadapi PPDB ini? Kita harap peran lurah, camat gitu Pak ya. Camat itu juga aktif ya dalam memonitoring penerimaan PPDB besok. Karena PPDB tahun ini kita tidak semuanya kita online kan, sebanyak 60 sekolah seprovinsi Jambi yang akan kita online kan. Di Jambi hampir seluruh ya, untuk kota Jambi kita online kan cuman 2 SMA 7 dan SMA 14 itu secara offline. Iya. Terkait dengan zonasi Pak, kira-kira apa persiapan-persiapan yang akan diperbaiki dari tahun kemarin? Jadi gini, kita berharap masyarakat di Provinsi Jambi tentu pola kita memakai zonasi sekarang ini sebenarnya mempermudah, bukan mempermasalah gitu tadi. Tentu ketika masyarakat ingin mendaftar ke sekolah tersebut yang dituju termasuk di wilayah zonasinya, sehingga tinggal mengklik dan dalam sistem dan aplikasi kita. Nah, kita berharap tidak lagi banyak yang mencoba-coba mencari-cari keluar dari persyaratan-persyaratan yang sudah kita tentukan. Ketika ini sudah kita laksanakan
ini sebenarnya sangat-sangat mempermudah bagi pendaftaran. Ya, tapi permasalahan itu tetap ada. Kita melihat aja kelulusan dari anak-anak kelas SMP nanti dan daya tampung itu juga merupakan suatu menjadi permasalahan nantinya. Melibatkan perangkat seperti camat, lurah untuk rakor ya kemarin Pak ya, untuk membantu zonasi ya Pak ya. Zonasi itu tadi karena mereka yang tahu persis, Jadi pelaksanaan PPDB ini sebenarnya bukan di Dinas Pendidikan. Betul. Yang semuanya itu dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang ada di daerah kita di Provinsi Jambi ini. Kita memfasilitasi ya Pak. Kita memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan tersebut. Baik Pak, jadi sedemikian rupa Dinas Pendidikan untuk melakukan persiapan-persiapan, perbaikan-perbaikan ya Pak ya. Kita menuju arah yang lebih baik untuk penyelenggaraan PPDB 2024 ini. Sahabat Disdik, kali ini kita bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kembali kita membahas tentang PPDB nih Pak, tagline-nya ini Pak, biar lebih afdol dan semangatnya lebih sampai. Kira-kira tagline 2024 ini apa Pak? PPDB berintegritas, pendidikan semakin berkualitas, mewujudkan Jambi Mantap tahun 2024. Jambi Mantap ya. Pak, kira-kira elaborasi penjelasan dari tagline ini apa kira-kira yang ingin disampaikan dari berintegritas tersebut? Kita di sini kita berharap kepada semua nantinya tidak ada lagi sudah ketika masuk ke dalam sistem ikutin aja semua aturan yang semua di situ. Tentu kami juga memantau pihak-pihak dari sekolah jangan sampai ada membuat statement yang salah kepada masyarakat. Nanti kita harus melayani dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Dan pelayanan itu tentunya diakhiri dengan pelayanan yang sangat baik dan bagus, ya tentunya mantap. Menuju pendidikan berkualitas ya Pak ya. Tadi. Dan berharap semua kegiatan dari tahun lalu itu lebih rapih, lebih baik dari tahun ini. Karena Provinsi Jambi tahun lalu ada beberapa provinsi menjadi tempat suatu studi banding tempat kita, karena pelaksanaan kita sangatnya sedikit sekali terjadi permasalahan. Nah, tahun ini mudah-mudahan jangan sampai banyak masalah di kemudian hari. Tentu sistem ini, zonasi ini yang harus kita benahi. Mewujudkan Jambi Mantap Pak. Nah ini bagaimana ini kira-kira ada tujuan nggak bagaimana supaya Jambi Mantap dengan PPDB sesuai dengan visi misi gubernur ya. Karena kita harus meningkatkan pelayanan yang terbaik dan meningkatkan sumber daya manusia juga sangat baik gitu tadi. Jadi tentu kalau hasilnya nanti bagus, outcome-nya juga nanti akan lebih baik lagi. Termasuk dalam visi misi gubernur menunjukkan Jambi Mantap, tentu dalam hal ini di Dinas Pendidikan ada program Dumisake, ya kan? Kami di Dinas Pendidikan ini menjalankan program di Dumisake itu tentunya untuk masyarakat yang tidak mampu dan memberikan bantuan. Tahun kemarin itu sebanyak 5.438. Tahun ini mungkin tidak jauh beda seperti itu. Nilai yang jumlah yang akan kita berikan kepada masyarakat atau anak-anak yang tidak mampu bersekolah dengan memberikan fasilitas seperti seragam sekolah, pakaian sekolah, sepatu dan lain-lain ya, peralatan. Untuk sekolah swasta kita akan bantu juga nanti bagi orang tidak mampu itu dengan beasiswa atau SPP selama 1 tahun dan mendapatkan itu semuanya usulan dari sekolah. Sekolah pun itu pun data yang harus kita ambil dari data dari TKS. Berarti dengan mewujudkan Jambi Mantap ini tanpa memandang status ekonomi manapun ya tetap bisa menjalankan pendidikan yang berkualitas ya Pak dengan program Dumisake. Dumisake, tapi itu bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. Baik Pak, bagaimana dengan jadwal pelaksanaan dari PPDB tahun 2024 ini seperti apa? Jadwal pelaksanaan PPDB tadi seperti saya sudah cerita dari awal, sosialisasi PPDB itu tentunya sudah kita lakukan dari bulan April ya. Pelaksanaan dari tanggal 1 April sampai tanggal 31 Mei kemarin. Tentu di media sosial maupun di
berita-berita ataupun di pengumuman yang lain itu tetap kita informasikan, jangan sampai tidak tersampaikan gimana pelaksanaan PPDB tahun 2024 ini. Terus kita akan lanjut nanti pendaftaran PPDB, yaitu ada 2, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua. Itu rencananya akan kita laksanakan tanggal 10 sampai dengan 14 Juni. Berarti 10 Juni ya Pak ya? Iya tadi. Dan langkah-langkah selanjutnya nanti sudah pendaftaran ini tentu pihak operator kita akan memverifikasi semua data-data dari pendaftaran tersebut. Mulai dari pendaftaran zonasi dan prestasi itu kalau tidak salah sekitar tanggal 17 sampai dengan tanggal 22 Juni. Ya. Dan verifikasi berkas online secara faktual, zonasi prestasi itu dilaksanakan tanggal 17 sampai tanggal 23 Juni, dan pengumuman hasil PPDB itu yang terakhirnya yang harus kita umumkan itu tanggal 25 Juni tahun 2024. Dan 15 Juli itu kita harapkan dengan tepat waktu sudah masuk hari pertama masuk sekolah. Hari pertama masuk sekolah, ya baik Pak. Pak, terkait dengan itu berarti kita ada 2 tahap, yaitu pendaftaran. Tahap pertama itu di 10 Juni untuk khusus jalur afirmasi dan pindah tugas orang tua. Terus di tahap kedua itu adalah pada tanggal 17 Juni untuk jalur zonasi dan juga jalur prestasi. Selain daripada 2 tahap itu Pak, selain dari jadwal, tanggal yang berbeda, kira-kira ada hal-hal lain nggak Pak? Perbedaan di antara 2 tahap tersebut? Perbedaan dari tahun lalu sampai dengan tahun ini sebenarnya tidak ada yang berbeda secara signifikan ya. Nanti silakan membaca atau pengumuman nanti tahapan-tahapan tersebut yang akan kita laksanakan di tahun 2024. Yang pasti pelaksanaan dari tahun lalu dengan tahun ini tidak jauh berbeda secara signifikan. Tidak jauh berbeda ya Pak ya. Mungkin paling anak SMK nih Pak, mereka tidak pakai jalur zonasi Pak langsung jalur prestasi dan jalur yang lainnya seperti itu. Kembali lagi Pak, ini masalah teknis Pak ya, mengenai persyaratan dokumen-dokumen. Kira-kira ada perbedaan nggak dengan tahun kemarin atau sama saja kira-kira Kalau Pak? Persyaratan dengan tahun kemarin itu sama. Tentu ada memvalidasi KK akte kelahiran, surat pertanggungjawaban mutlak, tentunya memang ini foto lokasi kita berada di rumah di tempat kita tinggal, dan persyaratan-persyaratan lainnya nanti bisa dilihat di Juknis Pak ya, di Juknis segala macam, di situs dari PPDB ya Pak ya, di situs PPDB yang itu kita lebih punya lengkap. Baik. Dan kami juga berharap sebelum melaksanakan pengisian pendaftaran, masyarakat juga harus membaca dahulu petunjuk-petunjuk yang akan dilaksanakan, sehingga tidak salah klik ketika takut menjadi suatu permasalahan. Akhirnya kita harus mendatangi ke sekolah tersebut. Iya betul. Berarti harus dicermati, diteliti, begitu ya Pak ya. Ya, literasinya harus lebih baik. Lebih baik. Iya. Baik Pak, ini kan terkait dengan dokumen-dokumen persyaratan yang harus disampaikan oleh calon siswa ya Pak untuk mendaftar PPDB. Bagaimana Pak dengan kasus-kasus yang kita pernah seperti Legok pernah kebakaran atau musibah-musibah lainnya yang menyebabkan dokumen yang harus menjadi persyaratan untuk pendaftaran itu hilang. Nah, kira-kira apa sih antisipasi yang harus dilakukan oleh orang tua maupun calon siswa itu untuk melampirkan apa lampiran yang harus dilampirkan? Biasanya dalam hal-hal seperti kasus seperti ini, masyarakat tersebut harus mengurus kartu pengantar mulai dari RT ke kelurahan dan ke kecamatan untuk buat surat keterangan tersebut. Surat keterangan, baik. Berarti tetap tidak menutup kemungkinan anak-anak yang kehilangan dokumen tetap bisa mendaftar di PPDB. Nanti petugas dari ke sekolah itu juga bisa mengecek itu, dan tadi kita pernah melaksanakan sosialisasi dengan lurah dan camat itu tadi, dan bisa memverifikasi surat dari keterangan tersebut. Pihak kepolisian mungkin juga Pak ya memberi surat keterangan terjadi musibah dan sebagainya gitu. Untuk memperkuat dokumen tersebut. Iya, baik, itu adalah untuk anak-anak yang mungkin tertimpa kasus-kasus tertentu ya Pak yang menyebabkan dokumen mereka hilang. Bagaimana dengan anak-anak yang dari luar daerah Pak, dari daerah Jambi? Apakah mereka bisa mendaftar di PPDB? Kalau anak-anak dari itu kan perpindahan dari orang tua, tentunya dilengkapi dengan dokumen dari luar daerah tersebut seperti rapor, ijazah, dan surat keterangan perpindahan orang tua itu kan sangat melengkapi untuk perpindahan dari luar daerah.
Berarti jalur yang bisa itu adalah jalur pindah orang tua, ya Pak ya, pindah orang tua. Kalau zonasi nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa. Baik. Nah, terus selanjutnya ini Pak mengenai kuota Pak. Kita kan ini sebenarnya permasalahan yang selalu muncul mungkin. Ada ketidakseimbangan antara kuota yang tersedia di sekolah dengan jumlah pelamar PPDB. Nah, ini bagaimana antisipasinya nih Pak? Jadi kira-kira? untuk tahun 2024 ini kita juga ada beberapa sekolah yang kita siapkan seperti di SMA Negeri 12. Itu akreditasinya sudah A. Oh, seperti itu. Sekolah baru ya Pak ya? Ya, SMA Negeri 13 itu juga ruang kelas juga harus kita tambah lagi. Jadi daya tampung tentunya tidak begitu signifikan harus yang kita siapkan dari kelulusan dari ini. Cuman kita prediksi kan dari jumlah kelulusan dari SMP itu tadi tidak semua mungkin ada yang ke pesantren, ada yang ke sekolah swasta, sehingga di penghujungnya dan kita juga memberikan buka pelayanan. Nggak semua juga sekolah harus di sekolah negeri, sekolah swasta. Benar sekali, ya kan, sekolah swasta juga harus diminati oleh masyarakat. Karena ada sekolah-sekolah swasta yang sebelum kita melaksanakan PPDB mereka udah penuh, yang jadi favorit. Banyak juga sekolah swasta yang berkualitas ya Pak ya? Berkualitas yang kita harapkan itu juga mendorong kita juga dalam penempatan atau pengisian anak-anak sekolah tersebut. Jadi sehingga pada akhirnya PPDB penerimaan ini tadi anak-anak semuanya bisa mendaftar dan masuk dan bisa bersekolah. Baik, berarti ini adil dan merata ya Pak ya. Jadi anak-anak yang dokumennya hilang bisa tetap masuk. Orang tua harus aware tentang ini. Jadi jauh-jauh hari udah dokumen sudah hilang ini. Berarti dia harus mempersiapkan apa lampiran-lampiran jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Begitu juga dengan anak yang dari luar daerah gitu Pak ya, dari Provinsi Jambi. Nah, selanjutnya nih kira-kira Pak, ini terkait dengan isu-isu ya Pak ya, terkait dengan isu-isu dugaan ada pihak-pihak yang merasa mempunyai kompeten dia untuk meluluskan siswa, terus mungkin barangkali ada pungut-pungutan dan lain sebagainya gitu. Itu bagaimana kira-kira antisipasinya? Kita berangkat dari tahun lalu untuk memonitoring kalau ada hal seperti itu. Kami juga masyarakat juga harus jeli dan menyampaikan. Kita juga akan menyiapkan posko pengaduan. Nantinya di Dinas Pendidikan ketika ada isu-isu yang seperti Mbak Dini nyampaikan tadi, tentu kami juga harus cepat merespon. Tapi jangan isu saja yang harus disampaikan, harus ada bukti. Betul. Berangkat dari tahun lalu tentu hal-hal seperti itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dari tahun lalu juga clear ya, tidak ada istilahnya ada oknum-oknum yang bisa ngurus masuk sini seperti itu, tidak, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Berarti menerima adanya laporan-laporan asalkan itu bertanggung jawab ya, bisa dipertanggungjawabkan laporannya Pak ya. Laporan tentu akan kita perbaiki gitu ya Pak ya. Kan ada corongnya juga di kita di sini kan ada ombudsman juga, melalui ombudsman juga. Kami juga sering dipanggil sama ombudsman ketika ada pengaduan seperti itu. Tentu kita akan mengecek lagi, meng-cross check lapangan apakah ini terjadi di lapangan. Berarti proses PPDB ini kita usahakan setransparan mungkin ya Pak ya? Yang sudah kita lakukan seperti tahun lalu, sehingga masyarakat lebih nyaman ya, tentu tidak merasa dengan urusan PPDB seperti ini harus pakai orang, baik. Kita melakukan kegiatan PPDB, proses PPDB ini setransparan mungkin gitu ya Pak ya, demi membuat institusi pendidikan kita lebih baik lagi seperti itu. Karena yang kita dulu kan sebelum dari PPDB ini adalah SMA Titian Teras. SMA Titian Teras. Yang kita laksanakan ya sampai dengan hari ini pelaksanaan tersebut alhamdulillah berjalan lancar dengan baik, tentunya dengan kualifikasi dan penilaian dan hasil tesnya juga kemarin secara baik tadi, dan itu transparan, langsung bisa dilihat oleh masyarakat. Bisa terkontrol. Cuman saya garis bawahi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dari tahun 2023-2024 ini, pelaksanaannya juga semua yang dilaksanakan itu di sekolah. Kami berharap semua masyarakat, media maupun organisasi lainnya bisa memantau ini pelaksanaan di lapangan, sehingga
anak-anak tersebut mempunyai hak untuk bisa dapat masuk sekolah di sekolah yang diinginkan. Iya, baik Pak. Berarti Dinas Pendidikan sudah melakukan sedemikian rupa ini Pak mengenai persiapan, antisipasi dan sebagainya untuk pelaksanaan PPDB ini sebaik mungkin ya Pak ya. Namun tetap tahun ini kita laksanakan, ujungnya nanti kita mengevaluasi tahun depan harus kita perbaiki. Baik, selalu evaluasi selalu ada ya Pak. Harus evaluasi terus gitu tadi supaya pelaksanaannya lebih baik. Baik Pak, ini terakhir Pak, apa himbauan Bapak terhadap sahabat Disdik, masyarakat Provinsi Jambi atau orang tua atau calon siswa yang akan ikut PPDB tahun ini? Ya, saya berharap kepada masyarakat di Provinsi Jambi untuk pelaksanaan penerimaan PPDB tahun ini kita tentunya harus bersiap dari sekarang, dan sekolah mana yang dituju tentu dengan jalur zonasi ini udah bisa kita persiapkan. Dan yang kedua, kita berharap kepada masyarakat bisa, ya namanya tentunya pelayanan ini masih kadang-kadang masih ada sedikit kelemahan-kelemahannya nanti, namun tetap kami siap berkoordinasi, pihak sekolah juga siap untuk berkoordinasi apa permasalahan tersebut sehingga cepat diantisipasi. Dan berharap sistem yang sudah kita bangun, kita buat ini mempermudah dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka penerimaan peserta didik baru di tahun 2024 dan 2025 ini. Berarti PPDB ini kan meliputi SMA, SMK, dan SLB ya Pak ya? Nah, mengenai anak SLB nih Pak, bisa nggak masuk ke sekolah umum kira-kira nih? Semua anak itu punya hak, ada yang sama. Cuman kalau anak dari SLB itu kalau tidak salah ada di 2 orang ya yang bisa masuk ke dalam sekolah-sekolah tersebut. Ya, program inklusi ya Pak ya? Iya, masuk ke dalam program inklusi. Iya, baik. Baik Bapak. Terima kasih. Iya, luar biasa ini bincang-bincang kita sahabat Disdik dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kali ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas dapat memberikan motivasi, semangat, dan juga isu-isu miring ya Pak ya, bisa kita klarifikasi di sini gitu. Dan untuk info lebih lanjut mengenai teknis ya, juknis itu ada juknis kita, bisa dilihat di PPDB, di situs PPDB kita. Terima kasih Bapak atas waktunya, selamat beraktivitas kembali, tetap menjaga kesehatan ya Pak ya dengan kepadatan jadwal Bapak. Ya baik, kepada penonton sahabat Disdik, terima kasih telah menonton channel YouTube Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Jangan lupa di like, komen, dan share, dan juga subscribe tentunya. Saya Diani Hafidaniza beserta tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengakhiri podcast kita dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak.